Selamat datang di siaran bola, kita awali dari kabar, Manchester United berhasil membuka pertandingan pertamanya di Premier League. Dengan kemenangan tipis atas Wolverhampton. Gol kemenangan Setan Merah baru tercipta di babak kedua, gol Rafael Varane jadi penentu kemenangan Setan Merah. MU total melepas 15 tembakan sementara Wolves melancarkan 23 tembakan sepanjang 90 menit. Setan Merah bisa unggul setelah Rafael Varane mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-76. Dengan kemenangan ini MU berada di peringkat ke-7. Andre Onana tampil brilian dalam laga ini. Dia melakukan 6 penyelamatan di mana gawang Setan Merah mendapat teror bertubi-tubi dengan Wolves tercatat melepaskan 23 tembakan dalam laga ini. Sementara di belahan bumi lain, Atletico Madrid berhasil meraih 3 poin di laga pembuka. Atletico Madrid berhasil menang atas Granada. Pasukan Diego Simeone itu menang 3-1 atas Granada. Sementara itu dari Saudi Pro League, Al-Ittihad mengawali musim kompetisi dengan kemenangan. Al-Ittihad memulai musim Liga Pro Saudi dengan kokoh setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Al-Raed pada pertandingan pekan pertama yang berlangsung pada Senin, 14 Agustus 2023. Meskipun demikian, catatan gol Al-Ittihad kali ini tidak mencantumkan nama Benzema dalam daftarnya. Meski begitu Benzema mencetak 1 assist. Sementara itu Al-Nassr yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo harus kalah di laga perdana. Al-Nassr harus mengakui keunggulan 2-1 dari Al-Ettifaq yang diperkuat oleh pelatih Steven Gerrard. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Al-Nassr setelah sebelumnya mereka mengalami hasil positif dalam beberapa pekan terakhir, terutama saat berlaga dalam Piala Klub Arab. Di laga ini Cristiano Ronaldo tidak bermain akibat mengalami cedera di partai final Piala Saudi Arabia. Kemenangan tersebut membuat Al-Hilal kini bertengger di posisi 2 klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023 hingga 2024. Mereka mengemas 3 poin, sama seperti Ittihad. Namun, sang juara bertahan unggul dalam hal selisih gol. Hilal juga memetik kemenangan. Klub raksasa Arab Saudi itu menang 3-1 atas tuan rumah Aba. Malcolm langsung mengemas hat-trick di pekan perdana ini. Neymar kini dikabarkan setuju untuk bergabung ke klub Arab Saudi, Al-Hilal. PSG telah menyetujui kesepakatan untuk transfer penyerang Brasil itu dengan biaya 77 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Pemain berusia 31 tahun ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis untuk menyelesaikan kepindahannya ke klub Liga Arab Saudi pada Senin malam waktu setempat. 14 Agustus 2023. Diperkirakan transfernya akan selesai dalam waktu 48 jam ke depan. Menurut sejumlah laporan, Neymar akan mendapatkan bayaran tahunan sebesar di Al-Hilal, yakni 219 juta pound sterling atau sekitar 4,3 triliun rupiah, dengan menandatangani kontrak 2 tahun. Disebut, mantan pemain Barcelona ini akan mengantongi 2,5 juta pound sterling atau sekitar 48,6 miliar rupiah per pekan. Langkah Neymar pindah ke Arab Saudi mengikuti kepindahan sejumlah pemain bintang Eropa lainnya, seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Sadio Mane. Klub-klub dari negara itu telah mengeluarkan banyak uang selama jendela transfer musim panas. Roberto Mancini dilaporkan memilih meninggalkan jabatan sebagai pelatih. Keputusan tersebut terbilang tiba-tiba. Mancini mengajukan surat pengunduran diri pada Sabtu, 12/8, dan FIGC secara resmi mengumumkannya sehari kemudian. Mancini sebenarnya masih terikat kontrak dengan Gli Azzurri sampai 2026. Namun, mantan pelatih Inter Milan dan Manchester City itu memutuskan untuk mengundurkan diri. Simak ulasan lainnya di video berikut. Salam olahraga, kita awali dari kabar,
pelatih Arema FC, resmi mengundurkan diri. Arema FC kembali menelan kekalahan di pekan ke-7 saat menjadi tamu bagi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang. Arema FC menelan kekalahan 0-2 dari PSIS Semarang, Rabu, 9 Agustus 2023. Dengan begitu, manajemen Arema FC memberhentikan Joko Susilo sebagai pelatih. Hingga pekan ke-7, Arema tak kunjung mentas dari zona degradasi. Usai dicopot, Joko dikembalikan menempati posisi sebagai Direktur Teknik di tim Arema FC EPA. Kekosongan kursi pelatih Arema kini diisi oleh asisten pelatih Kuncoro. Manajemen menunjuk Kuncoro sebagai caretaker sembari menunggu pelatih baru yang akan segera tiba di Malang. Telat rasanya Arema FC memberhentikan Joko Susilo sebagai pelatih. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Thomas Doll dan Shin Taeyong seperti akan kembali, Satru. Satru yang dimaksud adalah ia mengkritik tentang pemanggilan pemain ke timnas di tengah kompetisi. Kali ini, ada nama Rizky Ridho yang akan membela Indonesia di ajang Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 akan digelar pada bulan Agustus 2023 ini di Thailand. Nah, pada waktu yang bersamaan, Persija harus memainkan beberapa laga penting pada lanjutan dari Liga 1 2023-2023. Thomas Doll menumpahkan kekesalannya itu dalam konferensi pers sesudah Persija diimbangi Borneo FC Samarinda 1-1 dalam pekan ke-7 BRI Liga 1. Thomas Doll memang sudah lama jengah dengan pemanggilan pemain Persija ke timnas Indonesia berbagai level usia di pertengahan BRI Liga 1. Juru taktik berusia 57 tahun itu kembali mengingat ketika Macan Kemayoran kehilangan 6 pemainnya ke timnas Indonesia sejumlah kelompok umur dalam bubble Jawa Tengah dan Yogyakarta pada musim lalu. Itu artinya ST, selaku pelatih timnas, harus mencari pengganti Rizky Ridho. Persib Bandung harus menelan kekecewaan pada lawatan ke markas Persis Solo di pekan ke-7 BRI Liga 1. Brace Ramadan Sananta berhasil mengalahkan Persib dengan skor 2-1. Sedangkan satu gol Persib dicetak oleh Ciro Alves. Pemain Persib terlihat kesal dengan hasil yang didapat di markas Persis. Putu Gede mendapat kartu merah pada menit ke-90. Lalu, ada insiden yang melibatkan Klok dan Ciro. Ciro menutup laga dengan sebuah sikap yang tidak diharapkan. Saat hendak masuk ke lorong stadion, Ciro diteriaki fans dari tribun. Nah, Ciro kemudian membalasnya dengan mengacungkan dua jari tengahnya. Sedangkan Mark Klok terlihat dari kamera penonton melempar botol ke arah tribun penonton, namun steward pertandingan hanya nampak tersenyum. Di laga itu juga, supporter Persib Bandung tanpa atribut terlihat bentrokan dengan supporter Persis Solo, beruntung pihak keamanan bisa mengendalikan situasi. Barito Putra menang dramatis atas Dewa United 2-1 dengan gol di menit akhir. Hasil itu membawa Laskar Antasari terus berada di papan atas Liga 1 sementara, tempel Madura United di puncak. Putra unggul duluan lewat gol Gustavo Tocantins di menit ke-31. Tocantins memanfaatkan bola rebound dari sepakannya Mike OTT. Lalu di menit 40, Egy Maulana berhasil menyamakan kedudukan. Tuan rumah berhasil mengamankan 3 poin dari tandukan Excel Runtukun di menit 90. Hasil itu membawa Laskar Antasari mengoleksi 13 poin dari 7 laga. Poinnya sama dengan Madura United di puncak klasemen Liga 1. Rans Nusantara berhasil memetik 3 poin dengan mengalahkan pemuncak klasemen sementara, Madura United. Rans FC menang atas Madura United dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Rans Nusantara di musim ini begitu berbeda dari musim lalu. Musim lalu mereka tercecer di zona degradasi. Kini mereka ada di peringkat keempat di bawah Persija.